Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawanti, NIM 20650024. Saya dari kelas A. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip integer dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Fungsi mikrokontroler yaitu 1 sebagai time, 2 sebagai counter, 3 sebagai decoder dan encoder, 4 sebagai flip-flop, 5 sebagai pembangkit osilasi, 6 sebagai ADC analog digital converter. Bagian-bagian mikrokontroler. CPU adalah otak mikrokontroler. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkodekan instruksi. Memori penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler adalah sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Probe input-output paralel. Probe input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Probe serial. Probe serial menyediakan berbagai atur muka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti paralel. Pengaturan waktu dan penghitung atau time dan counter. Time dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Pengatur time dan penghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitung dalam mikrokontroler. Analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital ADC. Convert AD digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. Kontrol interupsi kontrol. Kontrol interupsi atau interrupt kontrol digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk program kerja, blok fungsi khususnya atau specific functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol link memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut, untuk umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan mikrokontroler. 1. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Kelemahan mikrokontroler. 1. Memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Hal-hal yang mengenal mikrokontroler. Instruksi.
CIRS Computer Intrusi Set komputer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. RISC Reduced Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISS. Keuntungannya dari RISC adalah kesederhanaan desain chips yang lain lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses perimperalannya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periperal hanya pada saat terdapat data di persal. Macam-macam interupsi. Dengan maskabel interupsi, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan salah satu lebih interupsi. Keuntungan maskabel interupsi ini adalah kita dapat mematikan instruksi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang dapat akan diabaikan. Factored interupsi. Pada saat lanjut interupsi handle secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Bahasa mesin dan bahasa accessible. Bahasa mesin adalah suatu bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa accessible adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Programmer dengan menggunakan bahasa accessible mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemahan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu kompiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. Simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau meniru kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerja serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger resident menjelaskan program di mikrokontroler ini sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasil pada komputer induknya. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Ya, itulah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.